Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Nur Wahyuni dari kelas 12 MIA 2, MAN 2 Sopeng. Oke, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi limit fungsi trigonometri. Nah, terlebih dahulu, kalian udah tahu nggak sih apa pengertian dari limit fungsi trigonometri? Nah, jadi limit fungsi trigonometri ialah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Oke, adapun cara untuk menghitung limit fungsi trigonometri itu bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar, tetapi ada juga loh fungsi trigonometri yang diubah dahulu ke identitas trigonometri untuk limit yang tak tentu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan limit yang tak tentu? Jadi, limit yang tak tentu itu ialah limit yang apabila hasil substitusinya itu nilainya itu bernilai 0. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan limit yang tak tentu. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama yaitu limit X menghampiri pi per 4. Kemudian sin 2X ditambah tan X. Oke, langsung saja kita substitusikan. Oke, jadi sin 2 X-nya kita ganti menjadi pi per 4. Pi per 4 ditambah tan X-nya kita ganti juga jadi pi per 4. Nah, selanjutnya sin 4 per 2. Jadi 4-nya ini kita bagi 2, hasilnya berarti pi per 2. Kemudian ditambah tan pi per 4. Oke, next. Jadi sin pi per 2 itu hasilnya adalah sin 90 derajat. Ya. Kemudian tan pi per 4 itu hasilnya adalah tan 45 derajat. Nah, udah tahu nggak nih nilai dari sin 90 derajat? Pasti sudah ya. Jadi sin 90 derajat itu adalah 1. Kemudian tan 45 derajat berapa nih? Di tan 45 derajat itu hasilnya 1. Jadi langsung kita jumlahkan saja. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Benar sekali. Jadi ini hasilnya tentu ya. Jawabannya itu tentu. Jadi kita tidak perlu lanjut lagi pada tahap-tahap selanjutnya seperti penyederhanaan dan lain-lain. Jadi sampai di sini saja. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang kedua. Oke, soalnya limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat 2X per 1 dikurang sin 2X. Nah, jadi langsung saja kita substitusikan. Cos kuadrat 2 X-nya kita ganti nilainya jadi pi per 4 per 1 dikurang sin 2, nilai X-nya kita ganti jadi pi per 4 juga. Nah, jadi cos kuadrat 4-nya kita bagi 2 ya. Jadi cos kuadrat pi per 2 per 1 kurang sin 4-nya kita bagi 2 lagi, jadi pi per 2. Nah, cos kuadrat. Nah, nilai dari pi per 2 itu adalah 90. Jadi 1 dikurang sin pi per 2 90 juga. Oke. Lanjut. Cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya itu adalah 0. Nah, sin 90 derajat hasilnya 1, benar sekali. Jadi 1 dikurang 1 hasilnya
0 juga. Wah, berarti ini soalnya adalah soal yang jawabannya tidak tentu ya. Tidak tentu. Berarti kita harus lanjut lagi pada langkah-langkah yang selanjutnya, yaitu pemfaktoran. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini yang harus kita ketahui ialah identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri, kalau misalkan kalian ketemu nih sama sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Nah, berapa nih hasilnya? Ya, benar sekali, 1. Nah, jadi pada soal kita itu ada cos kuadrat A. Nah, A di sini ialah 2x. Nah, jadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Oke, jadi langsung saja kita lanjutkan soalnya. Limit x menghampiri pi per 4 sama dengan, oke, kita buat kurungnya dulu ya. Oke, per. Jadi 1, ini dia ya. Ini dia 1, di sini plus, di sini minus sin 2x, sini juga sin 2x. Kemudian per berapa nih pernya? Jadi pernya itu 1 dikurang sin 2x. Nah, jadi udah ketemu nih siapa pembuat nolnya. Ya, ini dia, langsung kita coret saja. Nah, jadi tinggal 1 plus sin 2x. Oke, jadi tinggal kita ganti ya. 1 plus sin 2x nya kita ganti nilainya jadi pi per 4. Oke, nah lanjut. 1 plus sin, jadi 4 nya kita bagi 2 lagi, jadi sin pi per 2. Nah, nilai sin pi per 2 itu adalah 90 derajat. Oke, 1 plus sin 90 derajat berapa nih nilainya? Ya, 1. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke, udah ketemu nih jawabannya.